kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu dan jemaat. Saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita nyatakan kepadanya, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, sebab dialah yang layak dipuji dan disembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami datang bersyukur di hadapan-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Tolong setiap kami, setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan, yang mengurapi setiap kami, sehingga kami yang ada di tempat ini benar-benar memberikan hati kami dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Begitu juga semua sidang jemaat yang lagi dapat perjalanan menuju tempat itu, Tuhan yang selalu menyertai dan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan siap memulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan serukan namanya. Kita katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhan, mari kita katakan bukan bangkit. Mari kita semua pilihan Allah mendengar panggilan.
Jika saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita akan memberikan pujian. Aku datang dan ku bersujud.
kerinduan kami dan keyakinan kami bahwa firman-Mu yang kuasa, yang berkuasa, yang mampu menolong kehidupan kami. Bahkan ketika kami di dalam kejatuhan, firman-Mu yang menegakkan kami, janji firman-Mu yang boleh menyelamatkan kami, Tuhan. Dan saat itu kami rindu datang kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, bersekutu dengan firman-Mu, Tuhan. Dan terima kasih Bapak untuk waktu kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami boleh mengagungkan Engkau, memuji, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, Tuhan. Dan kami mau lebih lagi menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang boleh menolong kami, firman yang iya dan amin, yang pasti Engkau genapi di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, dan biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sangat baik bagi kehidupan kita semua. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya. Puji-pujian yang sudah kita naikkan, biarlah itu menjadi keyakinan kita, menjadi komitmen kita untuk kita mau mengiring Tuhan lebih lagi, untuk kita meyakini setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar dan yang sudah kita baca itu boleh menolong kehidupan kita. Ya. Pada pagi hari ini kita memasuki Mazmur yang ke-12, Mazmur yang ke-12. Dan tema yang sudah ditetapkan untuk kita renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur ke-12 adalah orang benar tidak pernah ditinggalkan. Sekali lagi, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Ini merupakan janji Tuhan untuk kita semua, bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan. Dan ketika Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya. Tidak pernah dibiarkan firman Tuhan gagal. Ketika Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya. Mari kita melihat dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7 dan ke-8 terlebih dahulu. Ini yang menjadi penekanan dari tema kita pada pagi hari ini. Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang terpuji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin. Terima kasih. Dan tegaskan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni, dan Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Berbicara tentang janji Tuhan, ini sangat kontras dengan janji manusia. Seringkali ketika manusia berjanji, manusia memang berusaha untuk menepatinya, walaupun di tengah-tengah keterbatasan dan seterusnya. Namun seringkali ketika manusia berjanji, atau saya berjanji, Bapak Ibu berjanji, kadang kita pernah tidak menepati karena keterbatasan kita, karena mungkin kelalaian kita, kelupaan kita, atau bahkan ada orang yang berjanji memang sengaja tidak menepati, hanya sekedar berjanji saja. Karena ada orang-orang yang memiliki karakter seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana bibir mereka manis, tetapi hatinya bercabang, hatinya mendua. Mereka tidak menepati, dan itu kecenderungan manusia.
kecenderungan kita sebagai manusia. Namun demikian, keterbatasan, kelemahan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak menepati apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita sepakati bersama. Dan sangat bertolak belakang dengan janji Tuhan. Tuhan Allah yang berkuasa, yang mampu menggenapi, menepati setiap firman yang Dia janjikan. Dan kita sebagai manusia harus belajar dan menepati setiap janji atau perkataan yang kita ucapkan. Dan janji Tuhan yang dikatakan tadi murni dan Tuhan yang akan menepati, maka itu memberikan kita keyakinan, memberikan kita kemampuan untuk kita boleh tetap berlindung, berpegang kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu hanya ada iya dan amin. Janji Tuhan hanya ada iya dan amin. Tetapi janji manusia ada iya dan tidak. Janji manusia iya dan tidak. Artinya seringkali bisa ditepati, tapi juga ada kalanya melalaikan apa yang sudah dijanjikan. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka setiap apa yang kita katakan, kita nyatakan, sudah seharusnya kita lakukan, sudah seharusnya kita tepati. Paulus memberikan teladan yang sangat baik. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-1, ya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 13-24, tetapi kita berfokus membaca ayat 17 sampai yang ke-20. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 17 sampai 20. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Ini dikatakan Paulus. Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Ya, ini yang ada dalam manusia, ya. Rencana, janji dan seterusnya, ya dan tidak. Mau dilanjutkan? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Ya, ini di dalam Tuhan hanya ada iya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Ya, di sini Paulus menyatakan, ya, bahwa janji manusia, rencana manusia, tindakan manusia seringkali ya dan tidak. Tetapi Paulus yang ada di dalam Tuhan, dia menyatakan bahwa bagi Paulus dan rekan sekerjanya bukan ya dan tidak, tetapi iya. Karena di dalam Tuhan hanya ada ya, dan kita merespon amin, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang ada di dalam Tuhan, ya, tidak lagi ada iya dan tidak, tetapi hanya ada iya ketika kita berjanji. Oleh sebab itu kita melihat kembali kepada janji yang dinyatakan oleh pemazmur, ya, janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi dikatakan, saya baca sekali lagi, janji Tuhan adalah janji yang murni, ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, ya. Murni artinya tidak ada campuran yang lainnya, ya. Tapi benar-benar murni, asli, ya. Dikatakan bagaikan perak yang teruji, ya, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. 7 kali dimurnikan dan tetap murni. Artinya pemazmur sedang memberitahu kepada para pembaca, kepada para kita semua yang
membaca, mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa janji Tuhan itu dapat kita percayai. Janji Tuhan itu dapat dipercaya dan kita dapat mempercayainya. Dan inilah yang kita mau renungkan lebih jauh lagi pada pagi hari ini. Janji Tuhan dapat dipercaya. Lalu bagaimana? Dari mana? Seperti apa kita mengetahui janji Tuhan? Di dalam Amsal 30 ayat yang kelima, bisa dibacakan bagi kita semua. Amsal 30 ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Ya, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ya, amin. Semua firman Allah adalah murni. Dan janji Tuhan adalah murni. Artinya kita bisa mengetahui, mendapatkan, melihat janji Allah itu melalui firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita bisa mengetahui janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya dalam keseharian kita tidak lepas dari membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur yang pertama, bagaimana orang benar itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan dari sana kita bisa melihat janji Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah disediakan bagi umat-umatnya, bagi kita semua. Dan janji-janji yang Tuhan berikan itu boleh menolong kita, boleh menguatkan kita, boleh memampukan kita menjalani hari-hari yang kita lalui di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat janji apa yang dinyatakan Tuhan di dalam Mazmur yang ke-12 ini, ya. Saya akan baca di ayat yang ke-8 kembali. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Tuhan menepati janjinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi kita melihat di sini janji yang Tuhan nyatakan adalah janji penjagaan, ya. Janji penjagaan yang senantiasa, janji perlindungan, janji tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu tema yang ditekankan pada pagi hari ini, orang benar tidak pernah ditinggalkan, karena dia berjanji senantiasa menjaga kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menjaga kita? Bagaimana Tuhan melindungi kita? Bagaimana Tuhan tidak membiarkan kita sendiri? Ya. Di ayat yang ke-6 kita bisa melihat di sana bagaimana Tuhan menepati janjinya, bagaimana Tuhan menjaga hidup kita. Di sana dikatakan, boleh dibacakan Pak Glenn? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Ya, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Terima kasih, ya. Kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan menjaga kita. Bagaimana Tuhan berjanji menjaga kita, melindungi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengatakan, Tuhan bangkit dan datang memberi keselamatan kepada kita. Tuhan bangkit dan datang memberi keselamatan kepada kita. Itu janji penjagaan yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada pemazmur pada waktu itu secara khusus, dan kepada kita semua pada pagi hari ini. Penjagaan keselamatan dari apa yang Tuhan berikan kepada pemazmur dan kepada orang-orang benar. Kita kembali ke ayat yang ke-8 tadi, dikatakan di sana di bagian B,
Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Artinya Tuhan memberikan penjagaan, memberikan perlindungan, menyertai kita dari angkatan ini. Dari angkatan ini. Angkatan ini apa yang dimaksud oleh pemazmur? Tentunya ini tidak terlepas dari seluruh rangkaian ayat demi ayat yang ada di dalam Mazmur ke-12. Ya. Nanti kita akan lihat bagian demi bagian. Yang dimaksud oleh pemazmur dari angkatan ini adalah angkatan orang-orang fasik, ya, generasi orang fasik pada zamannya. Pemazmur melihat bagaimana orang fasik itu menindas orang yang lemah, bagaimana orang fasik itu hatinya penuh dengan dusta, lidah mulutnya menyombongkan diri, menghujat Allah, dan seterusnya. Mari kita mau membaca ya, ayat-ayat dalam Mazmur ke-12 ini. Kita baca, kita dengarkan, kita simak, kita renungkan, kita pahami setiap ayat demi ayat ya. Mazmur ke-12. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ya, ini permohonan dari pemazmur. Ya. Dilanjutkan. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Ya, ini permohonan pemazmur ya, yang melihat bagaimana kondisi pada waktu itu ya, kefasikan yang begitu luar biasa. Lalu bagaimana Tuhan merespon? Kita lihat di ayat yang ke-6. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, Ya. oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Ya, ini respon Tuhan terhadap permohonan pemazmur. Dan ke ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 itu adalah keyakinan pemazmur akan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ya, terima kasih. Ya. Mazmur ke-12 ini berkaitan dengan Daud. Ya, di ayat yang ke-1 dikatakan Mazmur Daud. Dan Daud dalam mazmurnya ini menaikkan permohonan, menaikkan doa, dan juga menyatakan keyakinannya terhadap janji Tuhan. Dalam doanya, pemazmur menyatakan suatu keprihatinan yang luar biasa, karena dia melihat situasi generasi pada zamannya, bahwa orang-orang benar dikatakan telah habis lenyap. Orang-orang benar, orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh telah habis lenyap. Mereka beralih dari kebenaran kepada kefasikan. Ya, mereka terseret dari kefasikan-kefasikan orang-orang jahat yang ada di sekitar mereka. Beberapa waktu lalu dalam pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana pergumulan orang benar itu di tengah-tengah orang fasik. Dan seringkali itu bisa membuat cemburu. Bahkan seringkali itu juga bisa menyeret. Jadi orang benar pun bisa ikut-ikutan hidup di dalam kefasikan. Oleh sebab itu kita perlu waspada supaya kita tidak terseret, tidak tergelincir oleh
kefasikan yang ada di dalam kehidupan ini, khususnya di sekitar kita, yang kita lihat, yang kita amati. Biarlah kita tetap menjadi orang benar seperti pemazmur ini. Sekali lagi, pemazmur melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam kitab sejarah, ketika berbicara tentang Daud, saya belum menemukan secara pasti latar belakang konteks yang menjadi inspirasi pemazmur menuliskan mazmurnya. Apakah pada saat dia masih muda, apakah pada saat dia bersama dengan Raja Saul, ataukah ketika dia menghadapi orang-orang Filistin, Goliat dan raksasa yang mengolok-olok umat Tuhan, ataupun kepada dengan keluarganya. Di dalam kitab sejarah, dalam 1 Samuel, Raja-Raja, Tawarik, saya belum menemukan secara pasti yang menjadi latar belakang inspirasi dari mazmur ini. Tetapi yang pasti, yang jelas, pemazmur melihat kondisi yang memprihatinkan pada zamannya, di mana sekali lagi orang-orang benar menjadi fasik, tergelincir dalam kefasikan. Kefasikan merajalela pada saat itu. Dan ini menjadi pergumulan dari pemazmur. Sebagai orang benar, dia melihat kondisi seperti itu, dia merasa jiwanya tersiksa, tertekan, sesak, dan seterusnya. Dia melihat mayoritas orang-orang di sekitarnya, di generasinya, mayoritas adalah orang-orang yang fasik. Dan pemazmur menjadi orang yang minoritas sebagai orang benar pada masanya. Inilah yang menjadi pergumulan dari pemazmur pada waktu itu. Dia melihat angkatan fasik yang mayoritas, yang luar biasa merajalela pada waktu itu. Mari kita lihat seperti apa orang-orang fasik yang dinyatakan oleh pemazmur, ya. Kita bisa melihat tadi dari ayat demi ayat, mulai ayat yang kedua sampai yang ke-9, ya. Di ayat yang ketiga, di sana kita boleh melihat bahwa orang fasik itu berkata dusta yang seorang kepada yang lain, ya. Berkata dusta seorang kepada yang lain. Artinya mereka saling menipu, ya, saling berbohong, ya. Tidak menyatakan kebenaran, tidak berkata yang benar. Berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Apa yang keluar melalui lidah mulutnya tidak sesuai dengan isi hatinya. Berkata untuk sesuatu tujuan bagi dirinya sendiri. Istilahnya saat ini kita sering dengan istilah munafik, gitu ya. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan istilah lebih kerennya tidak berintegritas, gitu ya. Tidak memiliki kejujuran. Apakah kita juga melihat hal-hal semacam itu di sekitar kita? Kita melihat ada orang-orang yang tidak berkata benar, orang-orang yang tidak menyatakan kebenaran. Ini yang dilihat oleh pemazmur pada waktu itu. Kemudian di ayat yang keempat sampai 5, di sana segala bibir orang fasik itu manis, dan setiap lidah mereka bercakap besar, ya. Bercakap besar artinya sombong, gitu ya. Dengan lidah kami menang. Mereka kalau udah berdebat, udah bermain kata, mereka sangat fasih, gitu ya. Makanya mereka mengatakan dengan lidah kami menang. Kemudian dikatakan bibir kami menyokong kami. Mereka mengandalkan lidah mulut bibir mereka. Siapakah Tuhan atas kami? Karena mereka merasa hebat, merasa benar, merasa mampu, maka mereka mengatakan siapakah Tuhan atas kami? Tanpa sadar mereka sudah menghina Tuhan. Mereka tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan atas seluruh umat manusia, sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, sebagai Tuhan yang berdaulat atas kehidupan manusia. Inilah orang-orang fasik. Mereka menyombongkan diri, ya, merasa hebat, merasa mampu,
bahkan suka menindas orang ya, dengan perkataannya. Makanya selalu dengan bibir kami menang. Pernah kita menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu dengan orang yang menang terus gitu kelihatannya, nggak mau kalah dengan perkataannya, padahal salah gitu ya. Kalau kita berdebat ya sudahlah, mending diam gitu ya, karena kalau teruskan wah bisa bahaya juga. Itulah kondisi kefasikan pada masa itu yang dinyatakan oleh pemazmur. Kemudian di ayat yang ke-6a dan B dikatakan di sana, orang fasik itu menindas orang lemah dan orang miskin ya. Menindas orang lemah dan orang miskin ya. Kemungkinan dengan perkataan mereka yang tadi manis, yang bercakap besar, yang mau menang sendiri, dengan itu menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga melalui tindakan-tindakan mereka. Di ayat yang ke-9 kita bisa melihat di sana bahwa orang-orang fasik itu berjalan kemana-mana dan menimbulkan kebusukan di antara anak-anak manusia. Melalui perkataannya tadi, ya karena sudah menjadi orang fasik, ya, maka perkataannya disebarkan kemana-mana dan itu menimbulkan kebusukan di antara orang-orang yang mendengarkannya. Khususnya mereka yang mendengar dan mempercayai perkataan dari orang fasik itu. Mereka kemana-mana menimbulkan permasalahan ya, bukan perdamaian, bukan kesejahteraan. Dalam kondisi yang mirip dengan ini, Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Yeremia terkait dengan umatnya ya. Kita bisa melihat di dalam Yeremia 6 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 ya, Yeremia 6 ayat 28 sampai 30, tetapi kita baca ayat yang ke-28 saja ya. Yeremia 6 ayat ke-28. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, Ya. berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, sekalian mereka berlaku busuk. Iya. Ini kondisi, terima kasih Pak Glenn, kondisi umat Tuhan pada waktu itu. Tuhan menilai umatnya menjadi pendurhaka. Mereka berjalan kian kemari sebagai pemfitnah dan sekalian mereka berlaku busuk ya. Mirip dengan apa yang dinyatakan oleh pemazmur. Artinya mereka menebarkan fitnah ya. Mereka menyampaikan sesuatu yang bukan faktanya, tentang fakta ataupun tentang orang. Mereka menyampaikan hal-hal itu sehingga ketika kebenaran itu tidak dinyatakan dengan benar, maka hal itu akan meresahkan ya. Maka akan timbul permasalahan, timbul kebusukan, dan itu akan terus ya. Karena perkataan yang jahat itu, perkataan yang tidak benar itu dikatakan seperti kanker ya, yang bisa menyebar dengan cepat. Dan perkataan yang sudah terucap itu sulit untuk ditarik kembali. Dan itulah kondisi kefasikan yang dialami oleh pemazmur ataupun pada zaman Yeremia. Dan dalam kondisi yang sama juga Nabi Yesaya juga pernah melihat kondisi semacam itu. Kita bisa melihat dalam Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Yesaya 6 ayat 5 sampai ke-7. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menentukannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Terima kasih. Kita juga melihat di sana bagaimana Nabi Yesaya juga pernah berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir,
bangsa-bangsa yang bibirnya najis, perkataannya kotor, perkataannya jahat, dan seterusnya. Bahkan Yesaya sendiri juga menyadari bahwa dirinya juga seorang yang najis bibir. Ya. Tetapi Yesaya mendapatkan kemurahan Tuhan. Ya. Melalui serafimnya Tuhan mengambil bara yang dari mezbah itu dan menyentuhkan kepada bibir Nabi Yesaya, sehingga dikatakan, kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Jadi orang-orang fasik, orang-orang yang lidah mulut bibirnya jahat, najis, perlu kemurahan Tuhan, perlu bara dari Tuhan, perlu bara dari mezbah Kristus, dari salib yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita kembali ke dalam Mazmur tadi, bagaimana pemazmur melihat kondisi bangsa, kondisi generasi yang ada kefasikan yang luar biasa pada zamannya. Dan ditekankan di sana, kefasikan yang ditekankan adalah perihal lidah, mulut, bibir yang berkata-kata dusta, yang tidak mengungkapkan tentang kebenaran, dan itu melanggar firman Tuhan. Di dalam ke-10 firman kita ingat satu firman di sana, ya. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16 dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi orang-orang fasik yang dilihat, yang diamati oleh pemazmur, mereka melanggar firman yang ke-9 dari 10 firman yang diucapkan Tuhan, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Dan Yakobus juga mengatakan bahwa pelanggaran terhadap satu firman, maka itu juga melanggar firman yang lain. Oleh sebab itu tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat, tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhanlah yang mengerjakan bagi kita, dan kita dimampukan oleh karena kasih karunia Tuhan melakukan setiap perintah Tuhan. Dan saat-saat ini di lingkungan kita, di bangsa kita, ada kefasikan semacam ini, ya, berkaitan dengan lidah, mulut, bibir, ya, yang tidak menyatakan kebenaran, yang bersaksi dusta, ya. Ya, berkaitan dengan saksi dusta ini dalam konteks peradilan, ya, persidangan. Dan bukan kebetulan kalau akhir-akhir ini, ya, dalam 1 bulan lebih kita mendengar, ya, berita yang viral terkait dengan kasus Duren 3, ya, kasus D3 yang masih sedang diselidiki tentang kebenaran. Ada banyak rekayasa di sana, ya, ada perubahan berita acara, ya, ada indikasi kesaksian-kesaksian palsu. Ya, dan kita melihat ada banyak yang terseret dalam kasus tersebut. Ya. Ada puluhan, ya, kalau kita mendengar, mengikuti berita tersebut. Dan dampaknya kemana-mana. Ya. Kita bisa melihat, kita mengamati kesalahan terhadap satu firman bisa merembet kemana-mana. Bagaimana di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita, di tempat pelayanan kita, ataupun di keluarga kita, di rumah tangga kita, di lingkungan kita, apakah kita mendapati hal itu, kefasikan berkaitan dengan lidah, mulut, bibir, supaya kita juga tidak melanggar firman yang ke-9 ini. Kalau kita mau lebih lagi melihat firman jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, ya, artinya kita tidak boleh, kita dilarang mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, yang terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang telah terjadi, ya, bahkan ataupun fakta yang nanti akan terjadi mengenai keyakinan kita akan janji Tuhan. Demikian pula kita juga
harus menyesuaikan ucapan kita dengan isi hati kita, motivasi hati kita. Jangan perkataan kita A padahal hati kita B. Itu adalah saksi dusta, ya, berbohong dan seterusnya, ya. Dan setiap perkataan kita tadi, ya, itu menentukan kehidupan orang yang mendengarkannya. Kalau tadi ayat yang ke-9 tadi katakan orang fasik berjalan kian kemari, berjalan kemana-mana, sehingga kebusukan muncul di antara orang-orang. Kenapa? Karena setiap perkataan kita, apalagi di dalam kasus peradilan, itu bisa menentukan kehidupan seseorang. Orang itu akhirnya dihukum, orang itu ataupun sebaliknya dilepaskan. Perkataan kita bisa menentukan dalam hal semacam itu. Tentunya, tapi saya tidak tahu, ya, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ikut menjadi saksi dalam persidangan. Tapi jikalau kita belum pernah sampai ke sana secara formal, ya, mungkin ada kasus-kasus secara informal kita melihat kesalahan dan kemudian kita menyatakan. Apakah yang kita sampaikan itu apa adanya? Kita menyampaikan yang netral, yang apa adanya, bukan berpihak atau bukan justru sebaik menolong diri kita sendiri, ya, melindungi diri kita sendiri atau melindungi orang lain. Di sana tekankan bagaimana kita harus berkata benar. Ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin tanpa sadar perkataan kita yang tidak benar itu bisa membunuh orang lain, bisa mematikan karakter orang lain, bisa menurunkan reputasi orang lain, atau bahkan bisa membuat permasalahan demi permasalahan. Makanya bagaimana kita benar-benar menjaga lidah mulut kita, karena kita sebagai orang yang telah dibenarkan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Paulus mengatakan, buanglah segala dusta di antara kalian dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, khususnya di dalam anggota tubuh Kristus. Jadi mari kita mau menyatakan kebenaran. Kita tidak ikut kefasikan yang ada terkait dengan lidah, mulut, dan bibir ini. Ya, kita tidak memihak kepada yang salah, tapi kita menyatakan kebenaran. Kita juga memiliki motivasi yang benar dan perkataan kita juga benar. Dan kita pun berani menyatakan kebenaran sekalipun itu bisa mendatangkan kerugian bagi kita. Sekali lagi kita harus berani menyatakan kebenaran sekalipun itu merugikan kita, khususnya dalam hal-hal kasus-kasus mungkin pelanggaran yang kita hadapi. Ketika kita mengaku, ketika kita jujur, mungkin akan ada konsekuensi yang kita terima, tetapi itu adalah kebenaran yang harus kita nyatakan, dan konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita menyatakan kebenaran, percayalah bahwa janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan menolong kita, memulihkan kita, bahkan mengampuni kita, dan Dia akan menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Itulah janji yang Tuhan nyatakan, dan kita harus hidup di dalam kebenaran. Kalaupun kita pernah hidup di dalam kefasikan semacam ini, walaupun kita benar, maksudnya walaupun kita orang benar, yang pernah kita dengarkan beberapa waktu lalu, sebagai orang benar, tapi kadang tindakan kita juga seperti orang fasik, maka sekali lagi kita perlu datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, supaya kita tidak terus-menerus dalam kefasikan tersebut. Akhirnya seperti yang pemazmur lihat tadi, orang saleh telah habis, telah lenyap orang yang setia. Jangan sampai kita terus-menerus sampai sana, tapi kita mau berhenti, kita mau berbalik kepada Tuhan. Itu ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan kita ada di dalam Kristus.
yang seperti tadi kata Paulus, hanya ada iya, ya, dan kita harus mengamini hal tersebut. Selebihnya kita perlu waspada, ya, waspada terhadap kondisi-kondisi semacam itu. Pemazmur dalam kondisi minoritas pada waktu itu sebagai orang benar. Dia melihat kefasikan yang merajalela pada waktu itu. Dan sebagai orang benar kita harus tetap menjadi orang benar. Baik perkataan kita, sikap kita, tindakan kita harus tetap mencerminkan sebagai orang benar. Kita bisa melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana kehidupan mereka walaupun di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah mayoritas orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka sebagai minoritas, tetapi mereka berani menyatakan kebenaran. Mereka berani mengambil sikap, ya. Mereka tidak ikut-ikutan, mereka tidak terseret oleh arus kefasikan, ya. Ada beberapa contoh yang dapat kita lihat pada pagi hari ini dalam Alkitab. Yang pertama, kita tidak perlu membaca, tapi tentunya kisah-kisah ini sangat sudah familiar kita dengarkan, ya. Yang pertama, Daniel CS, ya. Daniel bersama Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ketika mereka dibuang di dalam pembuangan, mereka menjadi orang-orang muda yang minoritas, ya, di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita melihat juga bagaimana kisah dari Sadrak, Meshach, dan Abednego. Mereka harus berada di dalam perapian yang menyala-nyala. Kenapa? Karena mereka mengambil sikap, mereka tidak mau ikut-ikutan. Walaupun ada pemerintah yang memerintahkan untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Semua orang, kalau kita bisa melihat pada waktu itu, semua orang dari segala bangsa harus menyembah ketika bunyi itu diperdengarkan. Tetapi 3 anak muda ini tetap berdiri saja, ya, tidak sujud menyembah kepada patung itu. Dan kemudian diberi kesempatan sekali lagi. Oke, kita lakukan sekali lagi, supaya diharapkan ketiga anak muda ini menyembah patung itu. Tapi ketika itu terjadi, anak muda ini tetap berdiri, ya. Karena mereka adalah orang-orang benar. Walaupun mereka dalam kondisi minoritas di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah orang yang menyembah berhala-berhala, tetapi mereka tetap menyatakan kebenaran. Mereka berani mengambil sikap, ya, mereka berani berkata, dan mereka yakin akan janji Tuhan. Tuhan mampu, sanggup menolong kami. Tetapi sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak menyembah kepada patung ini. Wah, ini iman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman yang bukan jika, ya, iman yang bukan kalau, ya, tetapi iman yang sekalipun, iman yang walaupun. Ya, kita harus memiliki iman yang semacam itu. Iman yang tidak, jika Tuhan menolong saya, jika Tuhan begini-begini maka saya, gitu. Tuhan pasti menolong dengan cara Tuhan. Tetapi kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Sadrak, Meshach, dan Abednego. Demikian pula dengan Daniel, ya. Kita sejak sekolah minggu kita mendengar kisahnya, sampai ada lagunya juga, ya. Daniel di lubang singa. Saat itu orang-orang fasik di sekitarnya merencanakan kejahatan untuk Daniel, ya. Karena mereka melihat, wah, Daniel ini kok luar biasa, disayang raja, padahal dia bukan dari daerah ini, gitu. Dari bangsa lain, dikasih kedudukan yang luar biasa. Memang orang benar itu berbeda, sehingga mereka merencanakan tipu muslihat dan seterusnya. Mereka mendapati Daniel dalam pekerjaannya oke-oke aja, aman semua, jujur, baik, disiplin dan seterusnya. Hanya ada satu celah, mereka bisa menjatuhkan Daniel. Mereka datang kepada raja dan mengusulkan sebuah perintah, sebuah undang-undang yang nampaknya baik. Dan waktu 30 hari tidak boleh seorang pun yang ada di wilayah itu berdoa kepada orang lain, kepada Allah lain selain kepada raja. Dan ketika Daniel mendengar perintah itu, Daniel tetap 3 kali sehari
dia naik ya, di dalam kamarnya dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan itu orang fasik sudah mengamat-amati itu dan siap menangkap Daniel. Dan akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita melihat ya, bagaimana orang benar di dalam minoritas tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian contoh yang lain lagi kita bisa melihat Lot, ya, keponakan dari Abraham. Ketika Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan memberitahu kepada Abraham, dan Abraham berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya ada 50 orang, apakah engkau akan membinasakan kota itu? Tuhan mengatakan, tidak kubinasakan kalau ada 50 orang. Kemudian Abraham terus istilahnya menawar gitu ya, 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ternyata nggak ada orang benar 10 di sana. Tapi dia yakin bahwa keponakannya adalah orang yang benar. Dan akhirnya memang Tuhan menghanguskan Sodom dan Gomora, tetapi menyelamatkan Lot dan orang yang bisa dibawa oleh Lot. Mereka dalam kondisi minoritas, tetapi tetap menjadi orang benar. Kemudian kita bisa melihat contoh yang lain adalah Nuh. Dikatakan oleh Tuhan, Nuh itu adalah orang yang benar, orang yang saleh di antara angkatannya pada zamannya. Artinya ada banyak orang yang jahat di mata Tuhan, tetapi Nuh tetap menjadi orang benar di tengah-tengah walaupun kondisinya minoritas. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong orang-orang benar walaupun mereka minoritas. Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego dari api yang menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali lipat. Tuhan menyelamatkan Daniel dari tekanan cabikan singa-singa. Tuhan menolong Lot dari hukuman bara ya, belerang yang membakar kota Sodom dan Gomora. Dan Tuhan juga menyelamatkan Nuh beserta 7 orang lainnya dari air bah. Artinya Tuhan menyelamatkan orang benar dari bencana malapetaka hukuman yang ditimbulkan oleh orang-orang fasik. Dan Tuhan pun mampu menolong kita ketika kita tetap bertahan di dalam kebenaran, sekalipun kita adalah minoritas. Dan itulah yang pemazmur lihat, kondisi-kondisi semacam itu. Kemungkinan dia mengingat kisah-kisah nenek moyang mereka ya. Dan tanpa dia sadari juga itu ternyata dinyatakan untuk masa depan juga. Ketika kita melihat contoh teladan dari orang minoritas tadi ya, yaitu khususnya Nuh dan Lot, kita bisa melihat di sana bagaimana Petrus menegaskan lagi ya, dan kondisi yang disampaikan Petrus ini senada dengan yang diamati oleh pemazmur ya. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang kedua dan yang ketiga ya. 2 Petrus 2 dan ketiga ini kondisi yang mirip dengan yang dialami oleh pemazmur ya. Mohon dibacakan di ayat pertama dan 3 terlebih dahulu ya. 2 Petrus 2 ayat pertama sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka dalam kebenaran akan dihujat. Lompat ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain,
ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Terima kasih. Ya. Kita melihat di sini bagaimana Petrus menyitir kisah tentang Lot dan Nuh. Mereka adalah orang-orang yang benar, tetapi mereka hidup di tengah-tengah kefasikan. Dan jiwa mereka tadi katakan, jiwa yang benar itu tersiksa, ya, karena mereka melihat ketidakbenaran. Tetapi bersyukurnya ketika mereka melihat ketidakbenaran, mereka melihat banyak orang melakukan kejahatan, mengikuti hawa nafsunya, mereka tetap bertahan di dalam kebenaran. Dan mereka tidak terseret di dalam kefasikan orang-orang fasik pada zaman itu. Dan Tuhan menolong orang benar, ya, di dalam segala keadaannya. Di sana kita bisa melihat orang-orang fasik itu tadi sudah kita dengarkan, ya. Orang fasik selalu melakukan kejahatan, ya. Mereka menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah, ya. Mereka menghujat penguasa yang sudah menebus mereka. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Hidup dalam foya-foya, mabuk dalam hawa nafsu, mata yang penuh zina dan tidak semu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah, hatinya yang terlatih dalam keserakahan. Singkatnya, mereka adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang akan dihakimi oleh Tuhan, ya. Makanya dikatakan tadi oleh Petrus di dalam ayat yang ke-6, ya, dan menjadi bagian terakhir, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Artinya kefasikan itu masih terus, ya, dan akan terus berlangsung. Karena pada itu diperingatkan. Kisah Nuh, kisah Lot menjadi peringatan. Dan itu yang dilihat oleh pemazmur di Mazmur 12. Dan itu juga perlu kita lihat supaya kita tidak hidup di dalam kefasikan. Pada zaman Petrus, ya, pada zaman gereja mula-mula, orang-orang percaya yang baru datang, baru percaya, Petrus juga melihat akan ada kefasikan, ya, khususnya berkait dengan lidah mulut yang tidak benar itu, ya. Tadi kita lihat, kita dengar pembacaan dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai yang kedua tadi, bahwa akan ada guru-guru palsu, ya, guru-guru palsu yang memalsukan, ya, yang memalsukan dan memasukkan ajaran sesat yang membinasakan. Mereka tidak mengatakan kebenaran, dan mereka menyangkal Sang Penebus. Mereka menyangkal Tuhan Sang Pencipta. Bahkan dengan hawa nafsu keserakahan, mereka mencari untung dari ajaran sesat mereka. Nampaknya mungkin pelayanan, memberitakan firman Tuhan, tetapi isi yang disampaikan adalah kesesatan. Isi yang disampaikan adalah doktrin yang palsu, bukan doktrin yang benar. Injil yang disampaikan hanya menyenangkan telinga-telinga pendengarnya. Injil yang disampaikan hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri, ya, karena keserakahannya untuk mendapatkan uang. Paulus memesankan, memperingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, sehingga orang bisa bermain kata, bersilat lidah,
untuk memuaskan keserakahannya. Mereka berani memutarbalikkan kebenaran. Lidah mulut bibir mereka berkata dusta dan seterusnya. Artinya orang-orang benar ini meninggalkan kebenaran. Mereka yang pernah mendengar, kalau kita melihat dalam Petrus ini, mereka yang pernah mendengar Injil itu, mendengar, mereka hanya memahami saja atau sampai kepada percaya. Akhirnya mereka meninggalkan kebenaran itu. Dan dikatakan di ayat yang kedua tadi, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ternyata Petrus pun juga menyatakan akan ada banyak orang yang terseret ikut arus dari pengajaran-pengajaran yang palsu, mengikuti arus dari guru-guru palsu, mengikuti kefasikan yang akhirnya akan membawa kepada kebinasaan. Dan hal ini senada dengan yang disampaikan oleh pemazmur tadi. Dia melihat orang benar, orang saleh lenyap. Kenapa? Karena mereka beralih dari hidup mereka yang benar menjadi hidup yang fasik. Dan itu perlu juga menjadi peringatan bagi kita, supaya kita waspada, supaya kita jangan terseret dan mengikuti kefasikan-kefasikan semacam itu. Kita melihat hal-hal senada yang dikatakan Petrus dengan pemazmur dari bagian-bagian ini. Tadi dikatakan pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Ini di ayat pasal yang ketiga. Di pasal yang ketiga akan tampil pengejek-pengejek. Terkait dengan janji Tuhan. Mereka mengejek dan tidak mempercayai janji Tuhan. Di ayat yang ketiga saya bacakan ke kita semua. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ini adalah orang-orang fasik yang menuruti hawa nafsunya, sehingga kehidupannya fasik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mereka mempertanyakan, di mana janji Tuhan? Dari dulu sampai sekarang dunia sama-sama aja. Katanya Tuhan datang, Tuhan nggak datang, Tuhan belum datang, sehingga kehidupan mereka hidup di dalam keserakahan, di dalam hawa nafsu. Padahal kalau kita melihat tadi dalam Mazmur 12, janji Tuhan itu murni dan Tuhan pasti menepatinya. Di ayat yang ke-8 Petrus menegaskan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan yang supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya ketika janji kedatangan Tuhan, penyelamatan Tuhan itu belum kita rasakan, belum kita lihat, itu bukan berarti Tuhan lalai menepati janjinya, tetapi Tuhan memberikan kemurahannya. Tuhan bersabar supaya orang-orang fasik itu bertobat, termasuk sabar dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kefasikan, Tuhan ingin supaya kita juga kembali kepada Dia, supaya kita tidak dihukum bersama orang-orang yang terus hidup di dalam kefasikan. Karena apa yang Tuhan janjikan itu iya dan amin. Kemudian Petrus juga menasihatkan kita, menasihatkan kita. Dikatakan
di ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Tetapi saya akan bacakan di ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan ayat selanjutnya bagaimana sikap kita di dalam menantikan kebenaran. Artinya kita harus waspada dan tetap hidup benar, menjaga kesalehan kita, menjaga kesucian kita, menjaga kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terseret oleh kefasikan-kefasikan yang dipermainkan dengan lidah, mulut, bibir, yang memutarbalikkan kebenaran, yang tidak percaya akan janji Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Jikalau kita merasa hidup di dalam kefasikan, walaupun kita sudah yakin kita sebagai orang benar. Karena Yakobus pun juga mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna. Orang yang sempurna orang yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna. Artinya sebagai orang benar, mungkin kita sempat lidah kita tergelincir gitu. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita datang. Dan Yakobus juga menekankan tidak mungkin satu mata air memunculkan air yang berbeda, rasa air yang berbeda, tawar dan asin. Tidak mungkin lidah kita ini dipakai untuk memuji Tuhan, tetapi di sisi lain juga mengutuki sesama dan juga menghujat Tuhan. Artinya kita harus hidup benar, memakai lidah mulut bibir kita itu seiras dengan fakta yang ada, seiras dengan isi hati kita. Karena memang ada perbedaan antara lidah orang fasik dan lidah orang benar. Ada beberapa ayat di dalam Amsal pasal yang ke-10, Yesaya pasal 50, di sini saya catat Yeremia pasal 9 dan Yakobus 3 dapat disimpulkan bahwa permasalahan lidah, bibir, mulut kalau dapat saya simpulkan, orang benar itu mengeluarkan kata-kata yang membangun. Orang benar mengeluarkan kata-kata yang membangun sesamanya dan memuliakan Allah. Itu seharusnya yang keluar dari lidah, bibir, mulut kita. Dan itu juga yang ada dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, orang fasik, lidah, bibir, mulut mereka mengeluarkan kata-kata dusta yang membinasakan sesama dan menghujat Allah. Ini orang-orang fasik. Jadi kita harus waspada dan tetap menjaga diri kita. Nasihat pemazmur ketika kita berada di dalam situasi kondisi seperti itu, kita tetap harus menjadi orang yang benar. Kita bisa melihat bagaimana pemazmur memberikan teladan yang bisa kita amati, yang kita bisa pahami dan seharusnya bisa kita lakukan. Pemazmur mengajak kita untuk kita tetap percaya kepada janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan, khususnya kepada orang-orang benar. Untuk itu kita sebagai orang benar, teladan yang kita bisa ambil dari pemazmur adalah yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang kedua tadi, tolonglah kiranya Tuhan. Artinya ketika kita melihat kefasikan yang merajalela, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan hal-hal itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Ataupun sebaliknya, jikalau mungkin kita dalam kefasikan, kita pun juga harus datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong pulihkan saya. Tuhan tolong saya untuk bisa tetap menjadi orang benar. Dan kemudian
di ayat yang ke-6, orang-orang miskin, orang-orang lemah mengeluh karena penindasan. Artinya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita juga mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh artinya kita menyuarakan segala beban hidup kita. Dan Tuhan yang sudah berjanji, Dia pasti datang menolong kita. Kita ingat bangsa Israel ketika mereka berada di perbudakan tanah Mesir. Ya, mereka mengerang, mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan Dia ingat akan janjinya kepada Abraham. Dan Dia datang menolong bangsa Israel. Kita perlu datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir, teladan yang bisa kita ambil dari Pemazmur mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskan. Artinya kita perlu menghauskan keselamatan dari Tuhan. Kita perlu merindukan keselamatan dari Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh dan tidak bimbang terhadap keselamatan yang dari Tuhan. Bukan sekedar keselamatan itu hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi bahkan sampai keselamatan yang akan datang. Tuhan akan datang memberikan keselamatan dan Dia akan menggenapi semua janji-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau berdoa kepada Tuhan, mengeluhkan segala pergumulan hidup kita, dan kita meyakini, kita merindukan keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan yang setia, janjinya yang murni, pasti Dia akan merespon kita. Dia akan segera bangkit, datang menyelamatkan kita, baik dalam hidup kita saat ini ataupun dalam nanti pada waktu akhir zaman, yang mana semua janji Tuhan akan digenapi secara sempurna. Ya. Percayalah akan janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa menjaga kehidupan kita. Mari kita meyakini janji Tuhan ini. Kita mau senantiasa waspada terhadap segala kefasikan yang ada. Kita terus berseru berdoa kepada Tuhan. Terus menjadi orang benar sampai Tuhan datang kembali. Biarlah kita merindukan keselamatan ini dan percaya akan setiap apa yang Tuhan janjikan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mana lirik dari pujian ini begitu indah, yang boleh memberikan kita pengharapan, mengingatkan kita akan janji firman Tuhan. Tak sedetik pun ya, Tuhan meninggalkan kita. Dia Bapa yang setia. Biarlah kita tetap teguh di dalam janji Tuhan sampai kita melihat kuasa Tuhan, sampai kita melihat pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Hatiku
Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Biarlah kita memegang teguh janji Tuhan sampai kita merasakan kuasa Tuhan, karya Tuhan ajaib di dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita mengagungkan Tuhan melalui lidah, mulut, bibir kita, sehingga Tuhan, kasih Tuhan yang terindah itu boleh nyata juga kepada orang-orang lain. Kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Kau Bapa yang setia. Mari kita siapkan roti kita, cawan kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Mari kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita siapkan cawan kita dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Dia hidup untuk selamanya. Dia telah naik ke surga dan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Itulah janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Apakah kita percaya akan janji Tuhan? Amin. Kita lakukan kembali kurnia, lebih sungguh karyamu sempurna, dan doa ucapan syukur dan doa syafaat dengan kasih Kristus. Saudara Yohanes berdoa bagi kami. Ketika kami merenungkan di dalam kehidupan itu, ketika kami merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami disadarkan kembali Tuhan, bahwa penyertaan-Mu selalu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu selalu menyertai di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bahkan pada siang hari ini, Engkau nyatakan kasih-Mu kembali melalui pemberitaan firman yang disampaikan hamba-Mu Tuhan. Engkau menguatkan hati kami, Engkau mengokohkan kehidupan kami dengan firman-Mu ini Tuhan. Engkau nyatakan janji-Mu murni dalam kehidupan kami. Janji-Mu setia dan adil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman yang telah kami dengar ini, kami merindukan biarlah tetap tinggal di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kami selalu mengingat firman ini, kami selalu mengingat janji-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan Tuhan, biarlah ajar kami semua untuk menjadi orang-orang benar Tuhan. Sehingga janji-Mu selalu berlaku atas kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu tunduk akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahkan setiap kami, proses setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga Engkau mendapat setiap kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Dan kehidupan kami menjadi berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada persekutuan siang hari ini. Engkau telah melimpahkan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Engkau bahkan lebih lanjut lagi di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Engkau memberkati di dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan Tuhan menyertai selalu. Dan Engkau memberkati kami semua domba-domba-Mu di tempat ini, di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami bersyukur atas berkat yang kami terima di dalam perjamuan Tuhan. Melalui perjamuan ini kami diingatkan kembali juga akan kasih-Mu yang menyangkut kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Ada beberapa pokok doa yang nanti juga kita akan naikkan. Yang pertama, doa ucapan syukur untuk perpanjangan usia pada hari ini. Ada dua ucapan syukur, yaitu yang pertama untuk Ibu Heti Tumanung yang berpanjang usia hari ini, dan pemohon Ibu Heti Tumanung sendiri. Kemudian yang kedua, ucapan syukur perpanjangan usia Saudari Yael Kristina, tepat pada hari ini pemohon Saudari Michelle. Kemudian ada permohonan doa untuk Bapak Damos Minggu yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit DKT. Kiranya Tuhan yang memulihkan, pemohon dari Wanita Muda Sonigari. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita dalam doa, dan kita
menaikkan ibadah. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga akhirnya ini Tuhan. Kami akan segera menyelesaikan ibadah kami, tetapi biarlah janji penyertaan-Mu, kehidupan kami bersekutu dengan Engkau terus berlangsung Tuhan dalam hidup kami setiap waktu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk rangkaian ibadah yang sudah ditetapkan dalam GKPA ini Tuhan, dari Senin dan seterusnya Tuhan, bahkan sepanjang minggu ini yang sudah ditetapkan. Kiranya Engkau yang memberkati, mempersiapkan seluruh pelayan yang sudah Engkau tentukan, dan bahkan seluruh umat-Mu yang akan beribadah, Engkau yang memampukan Tuhan. Dan berdoa juga untuk kegiatan ibadah pemberkatan nikah untuk saudara Yohanes Margo, Engkau juga campur tangan, menyertai Tuhan, menolong segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk pelayanan tim misi yang sudah disampaikan, yang akan melayani di Peling pada akhir bulan ini dan awal bulan depan Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong, menyertai segala keperluan kebutuhan yang diperlukan Tuhan. Bahkan para pelayan yang akan melayani, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menolong Tuhan, dan memberkati umat yang di sana untuk dilawat oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Damas Minggu Tuhan yang berada dalam rumah sakit karena kondisi fisik yang lemah, yang sakit. Kiranya Tuhan Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Bapak ini, sehingga boleh beraktivitas sebagaimana biasanya Tuhan, dan lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk perpanjangan usia yang sudah Engkau berikan untuk saudara Yael dan Ibu Heti pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memakai kedua anak-Mu ini, memakai dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, terlebih dalam pengiringan akan Engkau Tuhan. Engkau yang terus menyertai anak-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan yang mungkin tidak disebutkan, disampaikan. Engkau juga campur tangan, Engkau yang berkati Tuhan. Baik yang sakit, yang lemah, ataupun dalam pergumulan apapun, Engkau yang memampukan kami semua. Biarlah hidup kami menjadi orang-orang yang benar, yang boleh menerima, meyakini janji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, menyertai dalam perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, saudara sekalian jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita, terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, perlindungan, janji penyertaan, janji keberhasilan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kita semua. Bahkan janji keselamatan, kemurahan, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus boleh senantiasa ada dalam hidup kita, dan boleh senantiasa bertumbuh dan terus mengalir. Dan janji penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita, yang menghibur kita, yang menuntun kita, boleh senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita. Biarlah berkat dari Allah Tritunggal boleh menyertai kita dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dan kami terima berkat Engkau. Puji Tuhan. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.